Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Saputra dari program studi Tadris Matematika. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan bagaimana sih rahasia sukses belajar matematika ala Rasulullah. Nah, teman-teman, pasti ada di antara kalian yang merasa kesulitan atau merasa malas pada saat pembelajaran matematika, apalagi pada saat menghitung rumus-rumus yang ada dalam matematika. Tenang ya teman-teman, kalian tidak sendirian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih rahasia sukses ala Rasulullah pada saat mengajarkan para sahabatnya. Di sini beliau menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode moderat, yang kedua metode menghindari kebosanan pada saat proses belajar mengajar, dan yang ketiga yaitu menyenangkan. Nah, dari ketiga metode ini sangat ampuh dan efektif digunakan pada saat proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode yang moderat. Teman-teman tahu nggak, Rasulullah SAW dulu mengajarkan ilmu dengan cara yang moderat atau tidak memaksakan diri. Beliau menyesuaikan metode pembelajarannya dengan waktu yang tepat agar pada saat proses pembelajaran berlangsung, suasana proses pembelajaran itu tetap menarik dan tidak cepat membosankan. Bayangin ya teman-teman, jika kalian dipaksa untuk belajar matematika berjam-jam tiada henti, apa yang teman-teman rasakan? Pasti teman-teman merasakan malas, bosan, dan tidak ingin belajar matematika lagi. Nah, terkait masalah ini, Rasulullah SAW mempunyai caranya tersendiri, yaitu beliau mengajarkan atau menjelaskan dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Contohnya nih ya teman-teman, Rasulullah tidak memaksa para sahabatnya untuk menghafal semua rumus-rumus yang beliau berikan. Beliau memberikan kesempatan kepada para sahabatnya yang belum mengerti untuk bertanya serta berlatih menghitung. Contohnya nih ya teman-teman, beliau tidak memaksakan para sahabatnya untuk menghafal rumus-rumus matematika pada waktu yang singkat. Beliau memberikan kesempatan pada para sahabatnya untuk berlatih dan menghafal terlebih dahulu, sehingga pada saat proses pembelajaran para sahabat tidak merasa bosan dan merasa pembelajaran ini sangat menarik.
Metode yang kedua yaitu menghindari kebosanan pada saat pembelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghindari proses pembelajaran yang membosankan. Beliau menggunakan berbagai metode yang variasi pada saat proses pembelajaran, sehingga para sahabat tetap termotivasi dan antusias untuk belajar. Pada saat proses pembelajaran, beliau tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab, metode permainan, serta mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari. Teman-teman tahu nggak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghindari kebosanan pada saat proses pembelajaran. Beliau menggunakan berbagai metode yang variasi, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung, para sahabatnya tetap termotivasi serta antusias dalam menerima materi yang disampaikan oleh beliau. Beliau tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab, metode permainan, serta mengaitkan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari agar para sahabatnya mudah memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Contohnya nih ya teman-teman, beliau mengajarkan konsep penjumlahan dengan benda-benda yang konkret seperti spidol ataupun buah-buahan. Nah, yang terakhir yaitu metode menyenangkan. Dari ketiga metode ini, beliau mengatakan bahwa metode ini tidak hanya efektif pada saat proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu metode yang menyenangkan. Dari ketiga metode ini, beliau menjelaskan bahwa metode-metode ini tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Beliau juga mengajarkan ilmunya dengan cara yang mudah dipahami dan penuh dengan cerita-cerita yang inspiratif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha membuat suasana proses belajar menyenangkan dan penuh semangat. Beliau selalu memberikan pujian serta penghargaan kepada para sahabatnya yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Contohnya nih ya teman-teman, beliau selalu memberikan penghargaan kepada para sahabatnya yang berhasil menjawab pertanyaan matematika yang diberikan oleh beliau. Pada saat proses belajar, beliau juga tidak lupa memberitahu kepada para sahabatnya tentang cerita-cerita yang menarik dari tokoh-tokoh bersejarah dalam matematika. Kesimpulannya, dari metode 3M ini adalah warisan yang berharga yang diberikan oleh Rasulullah dan dapat kita gunakan pada saat proses belajar matematika. Dengan menerapkan metode ini, pada saat pembelajaran matematika, kita bisa mudah memahami atau mengerti, serta pada saat proses pembelajarannya. Nah, dengan menggunakan metode ini, pembelajaran matematika dapat mudah dipahami, menyenangkan, serta sangat efektif. Semoga video ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita gunakan pada saat belajar matematika agar mudah dipahami dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.